Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Umratul Fatimah dari kelas R2 semester 6 akan mempresentasikan sedikitnya mengenai materi tentang iman. Pada bagian A, pengertian iman, di sini sudah jelas bahwasannya iman itu adalah tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan suatu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang yang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan segala tindakannya itu sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur, orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. B. Ruang lingkup iman. Adapun batasan ruang lingkup iman adalah isi yang dicakup oleh kata-kata iman tersebut, yang artinya tambatan hati dan ucapan lisan dan laku perbuatan. Jadi bicara soal ilmu itu bicara juga soal hidup yang mencakup pandangan hidup dan juga sikap hidup. C. Pembagian rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Sudah kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Nah, kita tuh harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Di sini sudah saya paparkan. Dan juga ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 mengenai iman kepada malaikat Allah ini, yang berarti bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi Allah. Iman kepada kitab Allah. Menurut ajaran Al-Quran, tiap-tiap umat dimanapun ia berada di bumi, kepada umat itu diturunkan wahyu. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu yang wajib kita iman itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab Al-Quran ini kitab yang harus kita imani saat ini gitu, yang dijadikan pedoman hidup sebagai petunjuk hidup gitu, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yakni kita harus mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya untuk menuntut dan membimbing umat manusia ke jalan hidup yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu tuh berarti mempercayai dan meyakini adanya hari di mana seluruh amal dan perbuatan manusia dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada 2 macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini kiamat kecil seperti kehancuran gempa bumi, banjir, kematian gitu. Dan kiamat kubro ini kiamat yang besar, yaitu peristiwa besar atau hancurnya binasanya alam semesta. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar.
Iman kepada qada dan qadar berarti mempercayai dan meyakini akan ketentuan-ketentuan atau takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing umat Islam, yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab, yang berarti tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.